Assalamualaikum sahabat semuanya, kembali lagi di channel Lanatub. Semoga selalu dalam keadaan sehat, terutama kesehatan berpikir. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan-RB, telah menutup pengajuan formasi CPNS dan PPPK 2023 di e-formasi. Usulan kementerian, lembaga, dan Pemda hanya diterima sampai 30 April, setelah itu e-formasi langsung ditutup. Sikap tegas Kemenpan-RB ini rupanya mengusik honorer K2 khusus tenaga teknis administrasi. Pasalnya cukup banyak Pemda yang tidak mengajukan formasi sesuai jabatan yang selama ini diisi oleh mereka. Pak Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur Aba Subagja, kami ingin bertanya soal nasib tenaga teknis administrasi. Kalau formasinya tidak diajukan, kami mau dibuang kemana? Kata Ketum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia, PHK2I, Sahiruddin Anto kepada jpnn.com pada Kamis 4 Mei 2023. Jika instansi pusat dan daerah yang belum mengajukan usulan kebutuhan CPNS 2023 dan PPPK tidak diberikan formasi tahun ini, maka bagaimana dengan status 2,3 juta lebih honorer yang masuk database Badan Kepegawaian Negara, BKN? Bisa jadi mereka ada di instansi yang belum mengusulkan formasi ASN 2023 tersebut. Oleh karena itu, kata Udin sapaan akrab Sahiruddin, apakah Kemenpan-RB telah melakukan pemetaan terhadap 2,3 juta honorer itu? Dia menilai pemerintah hanya fokus kepada guru, tenaga kesehatan, nakes, dan penyuluh saja. Para pejabat yang terhormat, di negara ini instansi pemerintah bukan hanya guru, nakes dan penyuluh saja, tetapi banyak tenaga teknis dan tenaga kependidikan, tendik, yang belum disentuh dengan kebijakan oleh pemerintah, tutunya. Dia mengungkapkan honorer teknis administrasi dan teknis lainnya juga melaksanakan tugas, bukan cuma tidur serta ngerumpi. Sayangnya tenaga teknis tidak mempunyai kementerian, sehingga tidak punya orang tua yang bisa minta untuk dibelikan permen karet. Kalau guru, ucap Udin, begitu banyaknya mendapatkan kebijakan melalui Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim yang mampu menyelamatkan guru honorer dengan kebijakannya. Para guru honorer cukup tes PPPK 2021. Yang tidak lulus pemberkasan menunggu 2022 melalui kebijakan status prioritas 1, P1, P2 dan P3 tanpa tes, hanya melalui observasi. Hebat Mas Nadiem Makarim, salut buat Mas Menteri, ucapnya. Dia kemudian membandingkan honorer tenaga teknis ikut tes tetapi afirmasinya tidak ada. Tidak lulus tes administrasi dan gugur, kemudian menunggu seleksi PPPK tahun berikutnya dan berikutnya lagi. Artinya bahwa tidak ada kebijakan yang bisa mengatur agar tahun selanjutnya cukup hanya dengan observasi sebagaimana perlakuan kepada guru. Adilkah aturan yang dibuat oleh pemerintah saat ini? Sampai saat ini untuk tenaga teknis yang bekerja pada instansi pemerintah daerah duduk termenung menikmati kebijakan pemerintah yang tidak pernah kelihatan hilalnya, serunya. Lebih lanjut dikatakan honorer K2 lulusan SMA pada jabatan arsiparis sudah tidak diberikan kuota, karena belum ada satupun nomenklatur yang bisa menjamin untuk dilakukan penerimaan. Lalu siapa yang bertanggung jawab atas nasib honorer tenaga teknis dan tendik? Pak Menpan-RB Aswar Anas yang terhormat, kalau boleh undang honorer untuk beraudiensi agar bisa mendengar cerita kami tentang kehidupan honorer teknis, pungkasnya. Sekian yang dapat admin sampaikan, terima kasih dan semoga bermanfaat.